definiendum ini adalah apa itu? Kalau definiendum itu adalah istilah yang akan dijelaskan, ya. Jadi definiendum itu adalah istilah yang akan dijelaskan. Itu definiendum. Kalau definien adalah istilah yang kita gunakan sebagai penjelasan, ya. Itu sebagai penjelasan. Istilah yang kita gunakan sebagai kalimat untuk menjelaskan definiendum. Di sini saya kasih contoh misalnya trinitas. Ya, trinitas itu adalah definiendumnya. Lalu definiensnya apa? Definiensnya itu adalah konsep ketuhanan dalam kekristenan yang menjelaskan satu substansi dengan tiga persona. Tri itu tiga. Unitas, unitas itu satu. Oke, kita coba begini, ya. Pak, tapi kalau memang Trinitas itu didefinisikan dengan tepat, seharusnya tidak memunculkan definisi yang beragam. Bisa dipahami ya? Kalau Trinitas sudah bisa didefinisikan, seharusnya Trinitas tidak memunculkan definisi yang beragam, ya, yang beragam. Ya. Tapi kenapa kok dari masing-masing denominasi punya penjelasan yang berbeda-beda terkait dengan soal Trinitas? Nah, ini Trinitas, kalau kita bercermin pada etimologi, tri artinya tiga, nitas dari kata unitas, ya, unitas itu unity satu, itu berarti etimologi, studi etimologi. Trinitas berasal dari bahasa Latin, tiga yang bersifat satu, satu entitas, ya, substansi, berarti itu satu. Itu definisi etimologis. Kalau kita bicara definisi etimologis, memang bisa disepakati, berarti penjelasannya hanya satu. Tetapi ketika satu kata itu bukan sekedar dijelaskan dengan sudut pandang tadi etimologis, tetapi sudah masuk ke dalam wilayah terminologi. Anda kan pernah dengarkan istilah etimologi? Misalnya kita mendefinisikan begini, apa itu teologi? Teologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, theos dan logos. Theos artinya Tuhan, logos artinya ilmu pengetahuan. Berarti teologi adalah ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Itu kan harafiahnya. Tapi kan problemnya begini, masa iya Tuhan bisa di ilmu pengetahuan? Kan nggak bisa dong. Yang di ilmu pengetahuan kan itu apa? Yang di ilmu pengetahuan kan itu bukan Tuhan sebagai pribadi yang transenden. Yang di ilmu pengetahuan kan itu yang dijelaskan dengan rasional, prinsip yang ketat akademis itu bukan Tuhan yang transenden, tapi postulat tentang ketuhanan yang sudah dinyatakan menyatakan diri melalui karya-karyanya. Jadi postulat tentang ketuhanan bukan membicarakan tentang Tuhan yang ansih sebagai pribadi yang universal. Karena nggak mungkin kita memasukkan Tuhan dalam definisi kita. Maka Philo, seorang filsuf Yunani yang beragama Kristen, kalau Anda baca Perjanjian Baru karangan Merrill Settiney, gitu ya, survei Perjanjian Baru, itu ada penjelasan. Philo mengatakan bahwa kita tidak pernah bisa membuat definisi tentang Tuhan. Karena definisi tentang Tuhan hanya akan membatasi Tuhan bekerja berdasarkan definisi kita. Tapi kan penjelasan Philo untuk mendefinisikan Tuhan tidak bisa didefinisikan, itu juga definisi kan? Definisi tentang Tuhan yang transenden, yang tidak bisa dibahasakan. Itu kan definisi. Jadi semua istilah akan selalu terkurung dengan sebuah definisi. Nah, oke, kembali ke soal Trinitas. Kalau misalnya studi kita adalah etimologi, berarti kita punya keseragaman dong untuk menjelaskan. Sama seperti hukum matematika. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Tapi kenapa kalau kita bahas Trinitas orang tidak punya kesepakatan yang sama? Padahal asal-usul katanya sama.
Mengapa? Karena orang bukan sekedar bercermin pada etimologisnya, tapi orang bercermin juga pada terminologi, pada definisi yang bersifat logis, yang nanti kita akan coba lihat, definisi real yang menjelaskan substansi yang paling mendasar dari sebuah realitas yang kita sebut Trinitas. Saya kasih analogi begini. Saya punya 2 anak, istri 1 ya, jangan dibalik ya. Istri 1, anak 2. Anak saya yang pertama namanya Hegel, karena saya suka filsafat, anak pertama namanya Hegel, dan anak yang kedua namanya Hillary. Hillary bisa Hillary Clinton, bisa Hillary Puntam. Ya, sebenarnya saya kepengen ke filsuf perempuan ya. Makanya 2 anak saya beri nama seorang filsuf gitu ya. Kalau Anda tanya ke saya, misalnya begini, misalnya Gabriel tanya ke saya, Pak, Bapak mencintai istri berapa persen? Saya akan katakan 100% Gabriel. Lalu Theo nanya juga, Pak, kalau ke anak Bapak yang pertama berapa persen? 100%. Anak Bapak yang kedua, Matthew misalnya nanya, ya 100% Matthew. Lalu Immanuel tanya juga, lalu ke orang tua berapa persen, Pak? Orang tua 100%. Lalu ke kami berapa persen, Pak? Ke Anda 100%. Oh, berarti Bapak cintanya ada 500% dong, Pak. Kalau hitungan matematika. Saya akan mengatakan begini, jangan begitu, Matthew dan teman-teman. Saya mencintai kelima orang dengan masing-masing 100%, lalu kemudian Anda kalkulasi menjadi 500%. Itu keliru juga. Oh, kalau begitu, Bapak 100% dibagi 5, berarti masing-masing orang dapatnya 20%. Tidak juga seperti itu. Masing-masing orang dapat 100%, tapi bukan berarti cinta saya 500%. Cinta saya tetap 100%. Oh, kalau begitu masing-masing orang dapatnya 20% dong, Pak. Tidak. Masing-masing orang dapatnya 100% dari 100% cinta saya. Nah, bagaimana matematikanya itu, Pak? Nah, makanya kehidupan itu bukan soal matematika yang hanya bisa dijumlahkan ini ditambah ini sama dengan 4. Karena matematika pun ketika ketemu dengan variabel berbeda nggak bisa dijumlah. 2 apel ditambah dengan 2 es krim kan tidak kemudian menjadi 4 apel atau 4 es krim. Masing-masing 2. Bisa dijumlah tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. Maka ketika kita bicara tentang konsep Tuhan, Trinitas, dengan 3 persona, 3 penampakan dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, jangan kemudian ini dibahasakan seperti matematika. Oh, kalau begitu Bapak punya 100%, mencintai kepada 5 orang, berarti masing-masing dapat 20% dong, Pak? Oh, tidak. Oh, kalau masing-masing Bapak mencintai berapa persen? 100%. Kalau begitu cinta Bapak 500% dong? Tidak juga, tetap 100%. Loh, bagaimana menjelaskannya, Pak? Karena itu ini bukan bahasa matematika, ini bahasa filosofis. Trinitas itu meta matematika yang tidak terkurung dengan bahasa matematika. Dia meta matematika. Kalau Anda baca dalam bukunya Albert Schneider, itu ada disebutkan bahwa membicarakan membahas Tuhan itu tidak berhenti pada meta matematika. Tuhan itu adalah meta matematika. Membahasakan Tuhan itu tidak berhenti pada bahasa matematika, tapi harus masuk ke dalam bahasa yang sifatnya meta matematika. Sama seperti begini. Nah, ini makanya pentingnya belajar filsafat sebenarnya. Ya, kata substansi itu adalah khas pada bahasan filsafat sebenarnya. Saya tanya kepada Anda misalnya begini. Eh, Parlindungan, terima kasih ya untuk ini Zoom-nya. Terima kasih. Semoga amal ibadah Parlindungan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Misalnya begini, Parlindungan. Saya tanya ke Parlindungan. Uh, Parlindungan ada di kelas? Ada, Pak. Atau saya tanya ke Graviens. Gravien ada di kelas? Ada, Pak. Gitu ya. Oke. Kata ada di dalam bahasa Indonesia dengan kata ada di dalam kata filsafat itu berbeda. Kata ada di dalam bahasa filsafat atau bahasa teologi itu tidak ingin menjelaskan orang pada ruang geometri. Pada ruang geometri ya. Bukan itu.
Lalu ada yang mengatakan ada Pak, perlindungan ada. Tadi yang minjemin misalnya Zoom ada. Bukan itu, bukan dalam ruang geometri, tapi ingin menunjukkan kepada hakikat yang paling mendasar itu substansi. Itu namanya substansi. Maka di dalam filsafat nanti Tuhan akan dijelaskan sebagai substansi. Substansi atau actus purus, intelektual aktif, yang kemudian itu meresapi seluruh pergerakan yang ada di alam semesta ini. Maka Tuhan adalah penggerak yang tidak digerakkan. Lalu Anda kemudian bertanya begini, mungkin pertanyaan iseng ya, pertanyaan iseng, yang Anda mungkin lontarkan di dalam kelas atau di dalam diskusi dengan mata kuliah lain misalnya. Pak, sebelum Tuhan menciptakan alam semesta, atau Pak atau Bu, sebelum Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan itu ngapain? Ini kan alam semesta ada awalnya kan, ada akhirnya. Maka disebutnya alfa dan omega. Alfa dan omega kan bahasa Yunani juga kan, alfa dan omega. Bahasa terjemahan harfiahnya yang awal dan yang akhir. Alfa kan huruf pertama Yunani, omega itu kan huruf terakhir dalam Yunani. Nah, di antara huruf awal dan huruf terakhir kan ada semua huruf-huruf yang lain kan Yunani. Ada beta, ada delta, ada kappa, ada iota, ada lambda, ada mu, ada omikron, ada rho, ada pi, ada kemudian si gitu ya. Ada kemudian ypsilon dan lain-lain. Berarti semua sejarah, semua huruf-huruf di dalam huruf Yunani itu terkurung di dalam alfa dan omega. Dia ada di dalam rentetan itu. Diawali dengan alfa, diakhiri dengan omega. Berarti apa? Ketika kita menggunakan Yesus sebagai alfa dan omega, berarti dia ingin menjadi awal dan menjadi penutup dari segala kesudahan. Karena semua peristiwa ada di dalam kendalinya. Karena dia awal dan dia pun akhir. Itu penjelasan alfa dan omega. Nah, misalnya begini, apa yang Tuhan lakukan sebelum Tuhan menciptakan alam semesta? Kan kita berpikir begini, kan sebelum dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, kan itu baru dimulai pemulai skenario penciptaan. Nah, sebelum penciptaan, Tuhan itu ngapain? Tuhan ada di mana? Ada praeksistensi. Nah, itu kalau Anda bercermin dari pemikirannya Agustinus, Agustinus, Agustinus itu nanti akan dipelajari dalam mata kuliah filsafat juga ya. Agustinus itu adalah seorang teolog dan seorang filsuf. Kalau Anda bicara abad pertengahan, teolog itu sekaligus seorang filsuf. Uh, Agustinus pernah mengatakan begini, aku suka dengan filsafat, karena dengan filsafatlah aku bisa menggunakan teologi dan menghayati imanku kepada Tuhan. Itu Agustinus ya. Nanti teologi dan filsafat akan menjadi semacam ilmu yang berkolaborasi kuat. Bahkan filsafat ditempatkan sebagai pelayan teologi di abad pertengahan secara khusus oleh Thomas Aquinas gitu ya. Uh, Agustinus mengatakan begini, kalau orang bicara sebelum hari ini dan sesudah, atau sebelum diciptakan, lalu hari ini dan sesudah alam ini berakhir, itu kan berarti orang sedang berbicara dalam satu sudut pandang waktu yang bersifat ruang dan waktu yang bersifat temporal. Padahal Tuhan itu dia di luar ruang dan waktu. Maka ketika kita bertanya Tuhan sebelum menciptakan ngapain, itu sebenarnya pertanyaan yang keliru. Karena Tuhan tidak terikat dengan ruang dan waktu. Jadi Tuhan tidak kalau begitu Tuhan ngapain ya waktu belum menciptakan alam semesta? Itu kan bahasa kita yang terkurung dengan waktu. Sebelum Anda kuliah filsafat tadi Anda ngapain? Nah, itu kan berarti ruang dan waktu. Oh, saya belajar mata kuliah perjanjian baru. Sebelum Anda belajar mata kuliah perjanjian baru, Anda ngapain? Oh, saya tadi ada kegiatan makan bersama kalau di asrama. Kalau yang di luar saya dalam perjalanan. Sebelum itu ngapain? Sebelum itu saya biston pagi. Sebelum biston pagi ngapain? Tidur. Sebelum tidur ngapain? Kami belajar. Sebelum belajar ngapain? Sebelum belajar kemarin-kemarin. Jadi sebelum-sebelum. Itu adalah penjelasan yang berkaitan tentang sebuah rentang waktu karena kita dikurung di dalam waktu dan ruang yang bersifat geometris. Tapi Tuhan tidak. Maka pertanyaan tentang praeksistensi Tuhan itu hanya penanda kita saja untuk menunjukkan bahwa ada aktivitas Tuhan sebelum segala sesuatu diciptakan. Tapi ngapain? Kita tidak pernah tahu. Sama seperti seorang sutradara.
ketika ingin membuat film, dia sudah tahu hasil akhirnya. Hasil akhirnya akan seperti ini. Tapi yang nonton kan tidak tahu endingnya seperti apa. Setiap scene itu seperti apa, setiap episode itu menegangkan, atau kemudian menghasilkan kebahagiaan, efek katarsis, kalau dalam bahasanya si Aristoteles, efek katarsis seperti apa. Itu kan kita yang nonton. Tapi sutradara sudah tahu jalan ceritanya. Jadi ketika Anda mengatakan, Tuhan ngapain sebelum dunia dijadikan? Itu adalah pertanyaan karena kita masih mencoba untuk mengurung Tuhan dalam dimensi ruang dan waktu. Maka yang disebut dengan kekekalan itu ketiadaan waktu sebenarnya. Karena tidak ada waktu, maka tidak ada penanda sebuah perubahan. Ya. Jadi ketika kita kembali ke soal Trinitas, ketika kita belajar Trinitas, jangan dikurung itu sebagai bahasa matematika, karena itu bukan matematika. Ini bahasa filsafat, ini bahasa teologi yang berbeda dengan bahasa matematika. Tadi sudah saya kasih analogi, saya berarti cinta Bapak 20% dong? Tidak. Kepada 5 orang itu tetap sama-sama 100%. Oh, kalau begitu 500%. Tidak juga, tetap 100%. Bagaimana menjelaskan logika itu? Ya ini logika yang disebut bukan sebagai logika matematika. Yang 2 ditambah 2 sama dengan 4 tadi. Inilah yang disebut dengan logika kehidupan. Logika kehidupan itu kadang bersifat paradoks. Sesuatu yang kadang-kadang tidak mungkin berdasarkan analisa matematika, tapi itu menjadi mungkin. Ya, oke ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika nanti Anda bertemu dengan konsep tentang Trinitas atau penjelasan tentang ini, Anda bisa menjelaskannya dengan baik kepada orang lain. Saya kira itu yang perlu kita pahami. Jadi jadilah Anda sebagai mahasiswa yang cerdas, ya, yang cerdas, yang berpikir, apalagi yang baik hati. Cerdas, baik hati, oh itu paket komplit. Kalau Anda baik tapi tidak cerdas, kan Yesus sudah ngomong, tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular juga. Kalau kita tulus saja tidak cerdik, kita gampang dibodohi. Tapi kalau kita cerdik tanpa tulus, jadinya licik. Maka dua itu harus menjadi milik kita. Anda cerdik, tapi Anda juga tulus. Jadi kebaikan Anda bisa uh, apa, menyelamatkan dan menolong orang lain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu kan bukan sesuatu. Kalau yang dibagi-bagi menjadi habis. Kan kita berpikir begini, waktu Yesus berinkarnasi menjadi manusia, di surga ada siapa? Kalau dia Tuhan. Di surga kosong dong. Kan itu berpikirnya kita yang berpikir secara parsial. Seolah-olah Tuhan itu bisa dibagi-bagi. Dibagi-bagi, kalau dibagi-bagi akan habis. Tuhan itu bukan benda, bukan sesuatu yang kalau dibagi-bagi akan habis. Contoh, misalnya Mika beli permen supaya kelas tidak ngantuk, beli permen Kopiko misalnya. Satu bungkus isinya 50, dibagi kepada teman-teman yang ada di kelas. Masing-masing dapat satu. Masing-masing dapat satu. Ada 50. Berarti kan habis ketika dibagi-bagi. Kenapa habis? Karena dia sebagai benda. Tapi kalau Tuhan, itu kan bukan benda. Maka Tuhan tidak akan pernah habis dibagi-bagi. Tuhan tidak punya keluasan. Kalau kata René Descartes, tidak punya keluasan bukan berarti Tuhan tidak ada ukurannya. Tuhan ada ukurannya. Ukurannya apa? Ukurannya tidak terukur. Yang disebut dengan kata tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, bukan berarti kasih setia Tuhan nggak bisa tidak diukur karena tidak ada ukurannya. Bukan berarti kalau kasih Tuhan dia tak bisa dinilai, bukan berarti tidak ada nilainya. Ada. Apa nilainya? Nilainya tidak bisa diangkakan. Maka disebut tidak ada nilai yang bisa menjelaskan. Bukan berarti tidak bernilai. Dia sangat bernilai. Berapa nilainya? Tidak bisa diangkakan. Nah, itu informasi bahwa Tuhan tidak bisa dibagi-bagi dalam satu identitas. Oh, kalau dia berinkarnasi berarti di surga kosong. Kalau kosong, bagaimana itu problemnya? Tidak bisa seperti itu. Jadi kita jangan membagi-bagi. Nah, tapi nanti kalau kita tidak membagi-bagi, nanti jatuhnya kepada modalitas dong. Atau misalnya teorinya Sabelian gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu makanya nanti Anda perlu belajar supaya Anda kemudian mengambil titik tegas. Trinitas, tiga dalam satu entitas. Tapi tiga itu bukan substansi yang berbeda, tapi tiga itu persona saja pada fungsionalitasnya. Ya, jadi harus bisa dipahami dengan baik supaya nanti kita tidak bias
ketika menyampaikan beberapa hal ya, kepada orang lain ya. Lalu yang berikutnya begini, tadi saya katakan bahwa Tuhan kan bukan sesuatu yang kalau dibagi-bagi akan habis. Saya kasih contoh, kita nggak usah bicara Tuhan lah, kita bicara potensi saja ya. Misalnya eh, Immanuel bisa main keyboard misalnya, Immanuel bisa main keyboard. Kalau potensi Immanuel dibagikan ke teman-teman atau Immanuel tiap hari ngajar privat, misalnya Immanuel punya anak les-lesan itu keyboard ada 10 misalnya. Eh, 10 dalam 1 bulan, katakanlah misalnya ya, anggaplah harganya bukan harga seperti orang kursusan, tapi harga harga sahabat misalnya satu anak 300 kali 10 kan 3 juta. Pertanyaan saya, waktu Immanuel membagi potensi kepada 10 orang itu, apakah potensi Immanuel akan hilang? Akan berkurang? Berkurang tidak Immanuel? Tidak, Pak. Tidak ya. Berkurang atau malah bertambah? Bertambah, Pak. Apa yang bertambah? Keahlian ya. Keahliannya bertambah dong. Kan Immanuel semakin banyak ngajar orang, memang Immanuel akan capek. Fisiknya capek. Tapi sebagai sebuah potensi, sebagai sebuah skill, Immanuel bertambah tidak potensinya? Bertambah. Nah, jadi potensi saja waktu dibagikan kan nggak habis, malah justru bertambah. Itu bicara potensi loh ya. Ini saya baru bicara dalam tahap terkecil yang ada di dalam di sekitar kita. Apalagi kita bicara Tuhan. Maka Tuhan jangan dipahami sebagai pribadi yang sama dengan manusia. Kalau ada di sini, berarti Tuhan tidak ada di sana. Bisa dimengerti ya? Maka konsep tentang Trinitas jangan dipahami sebagai Tuhan yang dipecah-pecahkan. Ini Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan itu. Maka Tuhan ada 3. Bukan. Itu hanya soal fungsionalitas saja. Tetapi bahwa itu satu esensi. Loh bagaimana menjelaskan itu? Ya itulah bahasa yang tadi disebut dengan meta bahasa atau meta matematika. Untuk bisa mengakses pada pemahaman itu, maka kita membutuhkan toolsnya filsafat dan teologi yang harus kita kolaborasikan untuk mengakses pada pemahaman disebut pada kebenaran ultim, kebenaran tertinggi dalam iman Kristen. Maka kalau misalnya Anda melihat munculnya Kristenitas itu sangat berdekatan dengan tradisi munculnya filsafat, makanya bahasanya kental dengan filsafat. Saya ingat kata-kata Bambang Nurseno, seorang teolog dari gereja Ortodoks mengatakan begini, untuk mengerti dan menjelaskan iman Kristen, syaratnya sebenarnya kita belajar tentang metafisika, ilmu dalam filsafat yang paling mendasar untuk menjelaskan tentang substansi itu apa dan ketuhanan itu bagaimana. Ya, jadi jangan dibolak-balik ya, gitu ya. Saya beberapa bulan lalu sempat terlibat diskusi di WA Group dengan teman saya, dan pada akhirnya saya tidak lanjutkan karena teman saya sudah dari definisi saja sudah ngaco. Ya, dia mengatakan, ah lo Julius gitu ya, lo nggak bisa bedain filsafat ketuhanan dengan teologi. Lalu saya balik bertanya, apa itu teologi dan apa itu filsafat ketuhanan? Dia nggak bisa jelas. Nah, kalau Anda belum bisa punya penjelasan yang clear, jangan Anda menyeragamkan dan kemudian mendiskusikan yang berujung pada debat kusir. Lalu dia ikut seminar di sekolah teologi dan dia mengeluarkan perdebatannya saya dengan dia. Ya, saya ada berdebat dengan seorang teman saya gitu ya, diulang lagi. Padahal saya ikut di situ. Dia nggak tahu kalau saya ikut. Dan kemudian tempat di mana dia ikut itu banyak teman saya. Teman saya ngubungin, wah itu orang ngomongnya kok ngaco ya. Terus saya bilang, ya itu yang belum lama ini mengajak debat saya seperti seperti itu dan kata-katanya persis sekali itu isi diskusinya saya dengan dia. Wah puyeng saya. Kalau boleh teman-teman saya penyelenggarannya beberapa ngomong gitu. Wah itu orang itu ngomongnya ngelantur ya, nggak ngerti definisinya. Nah,
Anda tidak boleh seperti itu juga. Maka ketika Anda berbicara, Anda harus tahu dulu, ya, tahu dulu maksudnya apa. Nah, contoh juga begini, saya sedang menulis dan baru saya kirim tadi pagi jam 3 pagi sebelum saya kirim materi ke Mike ya. Saya kirim artikel tentang bola ditendang nyawa melayang tentang kasus di Malang ya yang kemudian menewaskan 129 awalnya lalu kemudian setelah resmi ditelusuri kembali Departemen Kesehatan kemudian menyebutkan 125 korban meninggal ya. Saya mencoba terinspirasi ketika ngobrol dengan istri seperti itu saya bilang saya harus bikin artikelnya nih sampai rumah saya bikin artikelnya dan semalam selesai artikelnya pagi-pagi bukan semalam ya selesai pagi-pagi setengah 3 pagi langsung saya kirimkan saya bahas tentang membangun sportivitas ya sportivitas lalu kemudian saya kulik sedikit tentang pengaturan skor yang ada di Liga Italia yang dengan menggunakan namanya Coliopoli ya kalau tidak salah ya saya lupa itu istilah asingnya itu Coliopoli atau apa pengaturan skor gitu ya itu adalah definisi kemudian diterjemahkan apa itu sportivitas. Sportivitas itu adalah kesiapan kita untuk menerima segala konsekuensi dari hasil pertandingan yang bersifat fair. Tapi bagaimana kalau pertandingannya tidak fair? Nah, kalau pertandingan tidak fair kan bukan diselesaikannya di lapangan bola dengan tindakan anarkis. Kita mengajukan ke dalam sidang komite etik. Ada mekanismenya. Jangan kemudian dibawa ke dalam sidang jalanan. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya terjadi apa? Peristiwa berdarah yang ada di Kota Malang. Jadi saya buat artikel tentang bola ditendang nyawa melayang. Doakan supaya bisa diterbit ya. Kalaupun tidak terbit di Kompas saya akan lemparkan nanti ke Detikkom. Kalau Detikkom tidak diterima, saya akan lemparkan juga ke Sindo atau ke media Indonesia. Kalau di media Indonesia tidak diterima, saya baru lemparkan ke media-media lokal. Kalau di media lokal momennya sudah berakhir, itu akan saya tawarkan ke salah satu politisi yang saat ini sedang meminta beberapa tulisan dari saya ya. Dan saya juga berharap siapa tahu nanti di antara Anda ada yang bisa membantu saya untuk menuliskan tentang isu-isu sosial di masyarakat. Dan siapa tahu di antara Anda juga ada yang nanti terlibat menulis seperti kakak kelas Anda ya, Abraham. Baru beberapa hari lalu tulisannya diterbitkan di koran Sumatera Utara tentang kritik terhadap dunia pendidikan. Itu saya kira cukup baik dan Anda harus punya gerak cepat untuk menyikapi isu-isu yang bergerak. Tidak boleh terlambat menyikapi perubahan. Anda harus ambil bagian sebagai seorang mahasiswa teologi. Ya, jadi tidak hanya menunggu tapi kita berbuat sesuatu. Saya berharap punya optimisme di angkatan 2021 2022 menjadi angkatan yang sudah punya antivirus, menjadi angkatan yang sudah punya antivirus, menjadi angkatan yang sudah punya amunisi untuk bisa menjadi garda terdepan di dalam membentengi serangan-serangan dari pihak apa para demagog yang menyebarkan isu-isu yang berbau sara, intoleransi. Nah, kita harus jadi garda ya di depan supaya bisa menjadi benteng. Bentengnya apa? Bukan bentengnya dengan siap pasang badan, tapi bentengnya adalah siap argumentasi. Itu yang paling penting ya. Dan jangan kemudian Anda mengatakan argumentasi itu tidak dengan keimanan, Pak. Ya kata siapa? Yesus saja berargumentasi kok. Stefanus saja berargumentasi sebelum dia dirajam batu. Dia berargumentasi dan mengajukan pembelaan terhadap iman yang dia pilih. Walaupun pada akhirnya pembelaan iman itu harus berujung pada dia di rajam batu. Tapi minimal dia menyampaikan posisi imannya, posisi apa yang dia ketahui. Itu bagian dari apologetika. Jadi kita tidak boleh bertopang dagu menyerahkan semua perubahan pada Tuhan, tapi kita harus ambil bagian untuk membuat sebuah perubahan yang lebih baik. Ya, jadi siapa tahu nanti Anda ada tulisan-tulisan, ya tulisan kelompok nih. Kalau yang Abraham kan main tulisan kelompok. Tulisan kelompok sebelum ujian bisa diterbitkan, saya akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang tulisannya berhasil diterbitkan di media. Tentu apresiasi berupa nilai ya. Nanti nilainya akan saya apresiasi bagi kelompok yang kreatif. Itu artinya Anda kuliah bukan sekedar kuliah, tapi belajar. Karena banyak orang kuliah tapi tidak belajar. Maka belajarlah ya.
Kalau selama Anda kuliah, belajarlah. Jangan sampai Anda kuliah tidak belajar. Nanti akan ketinggalan dengan orang yang belajar sekalipun tidak kuliah. Ya, ini penting ya. Oke, kembali ke soal definisi. Maka definisi itu menjadi penting. Jadi kalau nanti Anda berdiskusi, minta pendapat dulu. Maksudnya apa nih? Ya, maksudnya apa nih? Eh, saya pernah menulis di Kompas tahun 2016, kalau tidak salah ya, 2016 atau 2014, tentang kritik terhadap ormas yang melakukan tindakan kekerasan. Ya, ormas yang melakukan tindakan kekerasan. Lalu saya tulis di situ, ormas itu melakukan tindakan kekerasan seolah-olah kekerasan adalah alat orgasme untuk mencapai kepuasan kepuasan ibadah seseorang, gitu ya. Saya pakai kata orgasme. Padahal kata orgasme itu kan adalah gambaran dalam dunia seksual untuk menggambarkan seseorang yang mencapai klimaks karena hubungan seksualitas. Itu definisi harafiahnya. Tapi kata itu kemudian saya tempatkan pada konteks lain untuk menjelaskan orang yang mencapai kenikmatan di dalam hubungan sosial, bukan kenikmatan seksual ya, kenikmatan sosial, lalu dengan mengorbankan orang lain dia nikmat sendiri. Nah, itu sebagai orgasme. Jadi kekerasan menjadi alat orgasme bagi sekelompok ormas tertentu. Ya. Atau misalnya konsep masohis. Masohis itu pernah saya sampaikan kepada Anda, masohis itu adalah orang yang mencapai kenikmatan seksual dengan disiksa terlebih dahulu. Ini masohis. Masohis itu dulu kata untuk menjelaskan tentang dunia seksual. Jadi orang ya pasangan suami istri yang mencapai kenikmatan seksualitas ketika pasangannya itu disiksa dulu. Entah itu dipukul, entah itu diikat, dia baru mencapai kepuasan. Nah, kata itu kemudian diadopsi dengan terminologi baru. Jadi orang yang menikmati ketertindasan, contoh begini, ya contoh begini. Anda Anda menikmati ketertindasan. Oh, Mika, kenapa kamu disuruh bikin, misalnya, Mika, kenapa kamu disuruh Pak Julius bikin paper, padahal papernya dipakai oleh Pak Julius mau, dibikin suruh PowerPoint, PowerPointnya atas nama Pak Julius, kamu mau, sampai kamu tidurnya malam, kamu sampai tidurnya kurang, Biston sampai kamu nggak ikut, kamu di kelas sampai ngantuk. Lalu Mika mengatakan, nggak apa-apa, saya ingin belajar mengabdi kepada Tuhan dengan cara saya melayani Pak Julius untuk menyiapkan segala sesuatu. Itu Mika berarti sedang menikmati ketertindasan. Padahal itu penindasan loh, Mika. Anda harus berjuang loh dengan penindasan itu supaya tidak ditindas. Tapi Mika kemudian menikmati, nggak apa-apa saya ditindas oleh dosen, toh nanti saya akan mendapatkan upah lebih besar. Itu masohis. Dan itu Kristus tidak menginginkan. Di hadapan penderitaan, Kristus menginginkan kita melakukan dua hal. Yang pertama menerima. Menerima bahwa kita manusia yang tidak lepas dari penderitaan. Tetapi yang kedua kita menolak. Menolak dengan cara apa? Berdoa, melakukan semacam koreksi, bergiat, aktif untuk segera mengubah keadaan. Itu bagian dari berjuang. Jadi mengiyakan tapi menolak. Ini kan paradoks. Jadi jangan kemudian nggak apa-apalah saya disuruh bikin PowerPoint, bikin jurnal, bikin pidato gitu ya. Atau mungkin saya bikin tulisan atau saya kemudian bikin video untuk Pak Julius misalnya. Nggak apa-apa, tidurnya kamu malam Mika, kamu nggak istirahat, nggak apa-apa. Saya senang, ini bagian dari pelayanan. Nah, Mika berarti sudah dilucuti kesadarannya Mika, lalu yang disuntikan apa? Saya sedang menyuntikkan kesadaran palsu kepada Mika. Akhirnya apa? Mika sedang saya susupkan opium, candu, sehingga Mika tidak sadar sedang dieksploitasi oleh saya. Nah, itu namanya masohis. Mika seolah-olah sudah bisa mencapai puncak kerohanian tertinggi dengan mengorbankan diri Mika untuk dieksploitasi oleh orang lain. Nah, itu namanya masohis, ya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kalau Anda dieksploitasi, Anda harus memberikan respon, tidak boleh seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak sistem perbudakan terjadi. Ya, tapi kan Pak, kita sebagai hamba Tuhan itu, ya, kan Tuhan sudah ngomong, tidak ada lagi budak, tidak ada lagi hamba, semua kita adalah sama. Pak, tapi kan Kristus seringkali mencontohkan budak. Mencontohkan bukan sistemnya, tapi mencontohkan ketaatannya. Sama seperti Hai Ciko ya, anjing yang setia kepada tuannya Hai Ciko. Kan kita belajar kesetiaan, tapi kan bukan berarti kita ditempatkan seperti anjing. Kamu harus nunggu tuan kamu, walaupun tuan kamu nggak tahu kapan datang.
Belajar dong dengan Haichiko, nunggu tuanya kapan, nggak tahu dia datang tetap setia. Kesetiaannya kita tiru. Tapi kan perilaku sistem anjing dan tuanya jangan kita tiru dong. Sistem perbudakannya jangan kita tiru. Yang kita tiru spiritnya, spirit ketaatannya. Dan itu berlaku bagi siapa? Berlaku bagi kita dan berlaku bagi pemimpin juga. Jangan hamba berlaku bagi orang yang dipimpin, tapi bagi seorang pemimpin berlaku tuannya, majikannya. Itu yang kadang-kadang seringkali kita keliru. Makanya definisi itu perlu. Yang kita adopsi bukan sistem perbudakannya, tapi sistem ketaatannya. Yang bukan hanya taat pada satu pihak, tapi kedua belah pihak, pemimpin dan bawahan, sama-sama taat. Kalau pemimpinnya mengeksploitasi, itu namanya sistem perbudakan diadopsi kembali. Ya, jadi itu penting kita belajar logika. Supaya apa? Supaya pikiran kita punya antivirus dan Anda tidak mengeksploitasi orang juga. Saya pernah diomongin sama orang, Julius, kamu kan bisa tuh gunakan teman-teman mahasiswa kamu teologi, kan mereka atas nama pelayanan. Kamu bisa gunakan, udah kerjakan ini, kerjakan itu. Saya bilang, maaf, saya bukan tipe orang mengeksploitasi. Walaupun mungkin saya bisa dan mereka dengan rasa sungkan mereka akan mengiyakan. Tapi bukan tipe saya. Saya tidak mau seperti itu. Saya kepingin menghargai mereka sebagai manusia. Kalaupun mereka saya rekrut, saya harus bisa mengapresiasi mereka. Relasi yang harus dibangun di dalam pendidikan, di dalam organisasi, bukan relasi subjek-objek, tapi relasi yang menempatkan peserta didik, menempatkan mahasiswa, menempatkan jemaat, menempatkan orang yang dipimpin, sama-sama sebagai subjek, punya kesederajatan dalam berpikir dan dalam posisi. Nah, maka terminologi, istilah, etimologi, definisi, ini perlu kita perbarui kembali. Maka kita perlu meredefinisi kembali tentang unsur ketaatan. Jangan sampai ketaatan itu justru menjadi pintu masuk bagi sistem perbudakan. Ya, karena itu yang seringkali kecenderungan terjadi di sekitar kita. Ya, beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol dengan orang gitu ya. Karena ada orang mengatakan manajemen itu manajemen itu menjadi rusak karena right man on wrong place. Orang benar di tempat yang salah. Lalu saya berargumentasi begini, itu manajemen lama, manajemen baru itu yang membuat manajemen menjadi kacau, bukan orang benar di tempat yang salah. Orang salah di tempat yang benar. Kalau orang benar di tempat yang salah, minim, sekalipun dia tidak bisa berbuat banyak, minim dia bisa memberi energi positif. Tapi kalau orang salah di tempat yang benar, tempatnya sudah benar, dibuat kacau. Ada tidak? Ada. Itu yang disebut dengan demagog, penghasut, yang masuk ke dalam sebuah organisasi yang sakral, masuk mengacak-acak, mengobok-obok. Bukan untuk memajukan organisasi, tapi organisasi dijadikan sebagai kendaraan untuk kepentingan pribadi. Karena dia merasa, saya punya akses lebih gampang dengan organisasi seperti ini. Ya, itu demagog, ya para demagog. Silakan Immanuel. Ya, para demagog. Dan saya mengatakan, ya kamu bisa dong memanfaatkan mahasiswa. Tipe saya bukan, itu bukan tipe saya. Tipe saya adalah memberdayakan. Kalaupun mereka saya rekrut, saya harus bisa mengapresiasi. Ya, harus bisa mengapresiasi. Itu makanya belajar definisi itu penting. Kadang-kadang memang bingung ya. Justru di sekitar kita, di Indonesia ini, budaya feodalistik itu kuat sekali. Senior itu menjadi pemegang kebenaran. Makanya kadang-kadang yang junior tidak bisa banyak berbuat banyak, tidak bisa banyak berbuat. Selalu yang benar dari junior akan dianggap kekeliruan, tapi selalu yang salah yang datang dari senior harus dianggap benar oleh kita. Itu memang mengubah mindset seperti itu susah. Itu mental block ya. Makanya perjuangan kita melawan mental block itu luar biasa. Mental block itu bukan nanti kita akan belajar ya sebelum memasuki tentang sesat berpikir mental block, hambatan dalam berpikir. Mental block itu ada macam senioritas, ada budaya, ada rasa takut, ada egoisme, itu mental block semuanya ya. Jadi itu yang membuat akhirnya
semuanya tidak bisa berjalan, ya tidak bisa berjalan, ya. Jadi eh, Anda harus antivirusnya selalu dipakai ya ketika Anda kuliah. Anda harus jangan absen berpikir, harus selalu present, selalu diaktifkan. Ya, begitu ada yang tidak sesuai, antivirusnya bekerja. Antivirusnya bekerja. Oh, ini tidak boleh. Ini tidak baik. Misalnya, bahwa tugas saya sebagai seorang mahasiswa belajar. Ya, saya harus belajar. Belajar dalam sikap yang benar supaya karakter saya juga baik. Saya pernah ketemu dengan dua orang yang berbeda, tapi dalam ruang yang sama. Dia tanya ke saya, Julius, kamu lulusan mana? S1, lulusan Petamburan. Wih, Petamburan ya. Dia nanya gini teman saya yang satu. Maaf Julius gitu ya. Lulusan Petamburan maaf kata, nggak pinter-pinter amat gitu ya. Makanya di gereja beberapa waktu lalu pun saya ketemu dengan 4 gembala sidang gitu ya. 4 gembala sidang di rumahnya salah satu gembala sidang, rumahnya besarnya nauzubillah munjalik gitu ya. Besarnya luar biasa. Dan saya luar biasa ketemu, kagum sekali gitu ya. Dan kami ngobrol-ngobrol. Saya juga nggak kenal, saya cuma kenal satu orang gembala sidang di situ. Tapi tiga-tiganya kemudian akhirnya menjadi kenalan dan kami diskusi panjang lebar dan dia mengatakan kami butuh teman diskusi yang seperti ini, sparring partner untuk bisa membuka wawasan berpikir. Lalu dia mengatakan begini, eh, ke saya begini, eh, Pak Julius gitu ya, eh, dalam organisasi ya kita itu punya kecenderungan ya para pemimpin rohani ini punya kecenderungan orang yang sudah mengalami transfigurasi. Artinya menjadi manusia setengah dewa yang tidak bisa mungkin salah. Ya, tidak bisa salah. Ya. Oke, kembali ke tadi yang teman saya, bukan ke gembala ini. Oke, teman saya bertanya gini, Julius kamu sekolah di mana? S1-nya di Petamburan. Wah, yang gembala itu juga ngomong, Pak, saya kalau ketemu dengan gereja-gereja yang lain selalu agak dipandang sebelah mata. Ah, lulusan ini ya gitu ya. Kalau lulusan Duta Wacana, Satya Wacana, STT Jakarta, STT Cipanas baru diperhitungkan ya. Saya bilang, enggak apa-apa, Pak, gitu ya. Itu bagian dari salib yang harus kita pikul juga. Lalu kemudian saya gini, dia kembali ke teman saya. Eh, kamu lulusan mana? Lulusan sini Petamburan. Ah, lulusan Petamburan nggak pinter-pinter amat kok gitu. Lalu saya ngomong begini, ya memang penekanan kami bukan pada pengetahuan intelektual, tapi penekanan kami kepada karakter. Makanya karakter yang digodok. Lalu teman saya yang satu lagi ngomong begini, Julius, kalau kamu ngomong karakter salah. Saya ketemu dengan beberapa orang lulusan Petamburan, alumni Petamburan, ternyata karakternya buruk. Waduh, waktu dia ngomong gitu saya bingung jawabnya. Waktu satu orang dia ngomong, Julius kamu lulusan mana? Lulusan Petamburan. Ah, lulusan Petamburan nggak pinter-pinter amat. Saya jawab, memang fokus kami bukan pada intelektualitas, bukan pada penguatan teori, tapi pada penguatan karakter. Ternyata satu orang lagi nyamber. Saya ketemu dengan beberapa orang dari Petamburan, karakternya malah buruk, dalam pelayanan malah jadi troublemaker. Wah, saya bingung untuk jawab. Jadi saya mau jawab apa? Mau jawab karakter, ternyata karakternya defisit. Mau jawab pengetahuan, ternyata pengetahuannya diragukan. Nah, ini kan berat. Tapi satu sisi itu menjadi otokritik bagi saya. Ya minimal saya bilang begini, kalau Anda lihat mereka, ya minimal Anda lihat saya lah. Kalau Anda minimal lihat karakter, melihat karakter pada mereka tidak dapatkan, lihat ilmu pengetahuan pada mereka tidak dapatkan, minimal Anda lihat saya lah. Setidaknya pengetahuan saya ya bisa diperhitungkan, karakter saya mungkin walaupun saya tidak bisa mengklaim, ya semoga karakter saya baik-baik saja. Walaupun tentu saya juga punya banyak celah. Ya, ya tapi kalau Anda tadi menjawab seperti itu, Anda keliru Pak Julius dia mengatakan seperti itu gitu ya. Teman saya ini dari Saksi Yehova yang ngomong ini berapa kali datang, saya ajak anak Petamburan waktu itu untuk ikut ngobrol, ya anak Petamburan sama anak dari satu STT. Saya sebut STT-nya ya STT DW 1, STT Petamburan 1. Saya ajak ke rumah untuk ketemu dengan teman saya Saksi Yehova. Di situ malah dia ngajakin berdebat dengan nafas sambil dia mungkin apa ya merasa gua harus ikut di diskusi. Dia sambil menahan emosi sambil saya tepuk pahanya, sabar. Dia nggak diskusi doktrin kok, dia cuma diskusi yang lain. Tapi dia merasa tidak sabar. Akhirnya terjadilah perdebatan. Dan pada waktu itu saya kaget juga gitu ya. Ternyata tidak bisa menjawab pertanyaan dari teman saya Saksi Yehova. Jadi hati-hati, kita tidak boleh merasa paling pintar dan tidak boleh merasa karakternya paling baik. Karena dikritik oleh orang lain.
ketika kita bicara karakter ada yang mengkritik, nggak begitu-begitu amat tuh, karena saya menemukan malah jadi troublemaker. Ketika kita bicara, oh kita memang menekankan pada pengetahuan, nggak begitu-begitu amat tuh, karena ternyata nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya kalau gitu, itu otokritik, dan itu cambuk bagi saya. Berarti saya di mata mereka dinilai sama, karakternya minus, pengetahuannya juga minus. Nah, ini maka perjuangan kita juga. Makanya Anda belajarlah yang benar, belajar yang serius. Jangan main-main dengan belajar. Kalau hanya main-main ya nggak usah kuliah, cukup beli gelar saja lebih 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 baik gitu ya. Nggak usah kuliah jauh-jauh dari luar kota, luar daerah, bangun pagi-pagi. Kalau bangun pagi-paginya sekedar bangun pagi dapatkan soal pendidikan karakter, sekolah karakter. Anda bukannya soal karakter itu benar kata Aristoteles tadi, etos, patos, logos. Logosnya harus ada dong. Tiga hal ini. Patos, logos, etos, patos. Harus punya. Kalau Anda hanya mengumpulkan etos, ya nggak usah belajar, nggak usah kuliah. Buang-buang waktu, buang-buang dana. Tapi kalau Anda mau serius, seriuslah cari ilmu, seriuslah pengembangan karakter. Tapi jangan lupa juga, di mana Anda dididik, Anda harus cakap juga. Ada kampus tertentu yang alergi dengan kritik, maka tidak boleh mengkritiklah, simpan saja. Karena begitu mengkritik, dosanya nggak diampuni. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Bertahun-tahun akan diingat dan dianggap troublemaker. Padahal ada perbuatan immoral itu malah kadang diampuni, tapi perbuatan mengkritik dan vokal itu perbuatan yang tidak bisa diampuni. Itu sederajat dan sejajar dengan dosa menghujat Roh Kudus. Ada kampus-kampus tertentu, saya tidak sebut karena nanti Anda tahu kampusnya itu di mana gitu ya. Tidak seperti itu gitu ya. Jadi harus kemudian di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Bersikap bijaklah, lentur. Kapan Anda harus bersuara, kapan Anda harus lentur, kapan Anda harus keras, kapan Anda harus tajam. Ya. Jadi kalau Mika misalnya dieksploitasi sama saya, Mika ambilkan ini, ambilkan itu, Mika tolong bantu ini, bantu itu. Mika akan bilang, Pak, saya berterima kasih, Bapak kasih kepercayaan, tapi maaf untuk yang ini saya tidak bisa, Pak. Dengan halus, dengan baik, sampaikan. Kalaupun saya misalnya kemudian tersinggung dengan Mika, ya tidak masalah. Berarti saya tidak dewasa sebagai seorang pengajar. Gitu aja Mika. Kalau Anda merasa seperti itu. Jadi saya berusaha untuk tidak mengeksploitasi orang. Kalaupun saya rekrut orang itu menjadi bagian di dalam proses penulisan, proses ide, saya akan mengapresiasi. Itu kecenderungan saya. Ya, karena saya tidak ingin melegitimasi atau menghidupkan kembali sistem perbudakan. Tapi yang ingin saya hembuskan adalah sistem persahabatan. Itu yang paling penting. Persahabatan itu bagi kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Itu persahabatan. Tapi kalau perbudakan, itu memberatkan. Bagi kupu-kupu Anda dibunuh, dimasukkan dalam sangkar, dijadikan ulat lagi. Ya itu persahabatan tidak seperti itu. Natur persahabatan itu selalu memberikan kesempatan untuk orang lain bertumbuh, sama-sama bertumbuh. Oke, tujuan membuat definisi. Ya, yang pertama, menambah perbenaran kata. Perbenaran kata kita menjadi lebih banyak. Ya, tadi ada istilah koliopoli, misalnya dalam dunia persepak bolaan gitu ya. Uh, ya, semoga artikel saya bisa diterbitkan lah. Nanti kalau bisa diterbitkan kita ngopi bersama. Karena kalau di Kompas dapat dapat honor ya kalau di Kompas ya. Lumayan honornya ya. Minimal bisa 1 bulan kalau jadi dosen part time lah ya. 1 bulan kalau dosen part-time 3 kelas. 3 kelas 1 bulan dosen part-time hanya 1 artikel di Kompas. Ya kira-kira nilainya sama lah ya. Menghilangkan ambiguitas. Yang ketiga, menjelaskan secara teoritis. Yang keempat, mempengaruhi sikap. Nah ini penting. Menghilangkan ambiguitas tadi. Jadi kalau tadi yang kayak sistem perbudakan, ini apa yang mau diangkat nih? Kalau Haichiko misalnya, Anda kan lihat film Haichiko ya, yang anjing setia itu nungguin tuanya di stasiun. Kita belajar kesetiaan, tapi begini. Kalau kita misalnya dalam posisi seperti Haichiko, misalnya kita punya pasangan gitu ya, kita nunggu terus pasangan kita nggak bisa move on gitu ya, oh, karena saking saking sayangnya gitu ya, kita nunggu terus terenung terus kemudian kita tiap sore pergi ke maaf kata gitu ya, pergi ke kalau yang pasangan sudah meninggal nih, ya, papa saya dulu termasuk seperti itu gitu ya, ke makamnya tiap sore lalu kemudian dilakukan hal yang sama
Itu memang satu sisi tanda kesetiaan, tapi di satu sisi itu tanda kesia-siaan. Anda mengerjakan absurditas. Tanda kesetiaannya seorang manusia terhadap pasangannya itu bukan harus Anda mengunjungi makamnya tiap hari. Bukan. Anda mengerjakan sisa tanggung jawab pasangan Anda yang belum terselesaikan. Itu bentuk kesetiaan. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya kita seperti Haichiko nungguin terus tuannya di stasiun kalau jam 5 sore, nanti jam 7 malam pulang, besok pagi ngantar lagi ke stasiun, pulang lagi, sorenya jemput lagi. Kalau anjing kita bisa tangkap itu kesetiaan, belajar dari kesetiaan. Tapi kalau manusia melakukan hal seperti itu terhadap pasangan yang sudah tidak ada, itu namanya mengerjakan kesia-siaan, mengerjakan absurditas. Sama seperti Dewa Sisyphus yang dihukum oleh Dewa Olympus mendorong batu bundar dari puncak, dari lembah ke puncak. Begitu di tengah jalan karena dia capek, bolanya ngelundung lagi batunya. Dia dorong lagi ke atas. Di tengah jalan dia capek, ngelundung lagi. Itu namanya kita melakukan kesia-siaan. Seolah-olah setia, tapi kesia-siaan kita lakukan. Begitu. Ya, jadi istri saya adalah orang yang paling setia dan sangat setia pada istri saya. Ya, itu wanita perempuan terhebat gitu ya. Saya berapa kali melukai dia tapi justru dia memberi memberi pintu maaf bagi saya gitu ya. Makanya saya berjanji saya akan membuat dia bahagia. Oke, Ruben? Nah, Ruben dari mana itu? Ya, oke, gitu ya. Jadi menghilangkan ambiguitas, ya, menghilangkan ambiguitas. Jenis-jenis definisi. Ya, ini saya selesaikan ya dalam waktu 15 menit. Ada dua, definisi nominal dan definisi real. Definisi nominal ada tiga macam. Definisi sinonim, misalnya begini. Sinonim itu misalnya eh, pintar, artinya pandai. Itu sinonim. Itu definisi sinonim. Definisi etimologis itu berarti melacak asal-usul kata. Misalnya begini, teologi dari bahasa Yunani yaitu theos dan logos. Ya, iklan sebentar. Theos itu Tuhan, logos itu adalah ilmu. Ya, jadi teologi adalah ilmu tentang secara etimologis ya, ilmu tentang Tuhan. Tapi apakah benar Tuhan bisa diilmukan? Ya, tidak bisa. Lalu yang diilmukan dari Tuhan apa? Yang diilmukan dari Tuhan adalah postulat atau penyataannya. Kan Tuhannya nggak bisa diilmukan. Tuhan kan realitas yang supranatural dan transenden. Postulat tentang Tuhannya. Nah, definisi ini tidak bisa menjelaskan substansi karena masih definisi permukaan, definisi permukaan. Lalu yang berikutnya definisi stipulatif, memperkenalkan istilah atau term baru yang belum dikenal. Contoh, kayak yang seperti yang kita alami baru-baru ini. Corona jenis alfa, jenis beta, delta, lalu apalagi omikron, ya. Terus zaman dulu ada namanya flu burung, flu unta, ya, flu unta. Terus ada lagi flu babi. Nah, apakah kemudian flu burung, flu unta, flu babi ini kenapa disebutnya flu? Kenapa nggak disebut misalnya demam burung, demam unta, demam babi, atau batuk burung, batuk unta, batuk babi misalnya. Atau kalau enggak misalnya migrain burung, migrain unta, migrain babi misalnya. Atau eh, sakit lain misalnya bisul burung, bisul unta, bisul babi. Kenapa harus pakai flu? Mungkin kalau pakai flu karena berkaitan dengan virus. Virus itu kan penularan ya. Virus itu kan penularan. Tapi kenapa yang corona nggak disebutnya virus corona? Flu corona. Kan sama-sama virus kalau kita bicara virus. Ya, itu istilah dunia medis, dunia kedokteran. Anda nanti juga bisa buat istilah baru. Misalnya apa? Teo,
Kan sudah ada ya Theopreneurship tulisannya gini ya, preneurship ya, Theopreneurship. Atau saya pernah mengusulkan nih kepada orang, kepada teman dosen, dia bilang, Mas Julius, saya kepengen bikin kafe, tapi konsep kafenya seperti apa ya? Saya bilang begini, Pak, Bu, bikin konsep namanya Edu Cafe. Maksudnya apa? Edu Cafe itu berarti kafe yang edukatif. Penjelasannya bagaimana? Berarti di dalam kafe bisa juga nanti Anda sediakan misalnya buku-buku bacaan, buku bacaan atau Anda nuansa kafenya nuansa akademis, pendidikan ya. Terus bisa juga periodik 1 bulan sekali, 1 kali dalam 1 bulan buat diskusi yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak muda selain musik ya anak-anak muda. Itu edukatif loh kafenya. Ini mungkin bisa nanti Grevian kalau mau bikin kafe silakan pakai Edu Cafe ya. Kafe edukatif, ada kafe disediakan buku bacaan, lalu kemudian nuansanya nuansa akademis sekali gitu ya. Lalu nanti minumannya pakai minuman namanya, kan sekarang ada minuman yang minuman pocong lah apa ya yang digacauan tuh kan ya, ada sambal setan gitu ya. Makanya sebelum saya makan saya doakan dulu, saya tenging dulu tuh setannya gitu ya. Eh, ada sambal setan, bikin nanti misalnya minuman rasa platonik gitu ya. Rasanya bikin melayang gitu. Rasa rasa Calvin gitu kan. Minuman Calvin nanti sambil ada dalam minumannya dijelaskan misalnya quotes dari para teolog misalnya atau para siapa gitu ya tentang apapun itu bisa gitu ya. Konsep yang kekinian. Jadi kita menghadir bukan hanya kekinian, malah itu futuristik. Jadi sesuatu yang di depan kita tarik ke sini itu futuristik, futuristik. Teknologi itu adalah futuristik karena apa yang ada di depan kita ditarik sekarang. Jadi sebenarnya kita sekarang sudah hidup di masa depan sebenarnya dengan teknologi. Ya apalagi dengan metaverse, kita bukan masa kini, ini masa depan. Kita sudah hidup di masa depan. Kehebatannya orang masa kini adalah bisa menghadirkan masa depan di masa kini. Ya, jadi itu contoh Edu Cafe dan lain-lain. Saya kepengen bikin Edu Cafe, cuman modalnya belum ada. Hanya cita-cita dan hanya menjadi teman diskusi aja. Ya siapa tahu nanti idenya dapat royalti gitu ya. Ya itu definisi secara stipulatif. Yang kedua definisi real. Nah ini definisi ini kalau definisi nominal kan belum mampu mengantarkan orang menemukan hakikat. Tapi kalau di real ini sudah memperlihatkan hakikat yang sesungguhnya. Contoh definisi logis. Tuhan adalah Esa. Ini logis sekali. Ini tidak bisa dibantah. Kata Esa itu hanya identik dengan kata Tuhan. Walaupun ada peribahasa mengatakan hilang Esa, dua terbilang. Satu hilang, dua akan muncul. Ini sama seperti gugur satu tumbuh 1.000. Gugur satu tumbuh 1.000. Tapi kata Esa kan nggak bisa dikenakan kepada yang lain, identik kepada Tuhan. Nah maka dulu ada di Surabaya atau di Jawa Timur itu yang namanya itu nama Tuhan. Dia sebut namanya nama Tuhan. Tuhan siapa? Itu kan dihapus karena Tuhan itu identik dengan bukan dengan manusia. Itu sebutan kepada sebuah pribadi luhur yang ada di pribadi luhur yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta. Yang berikutnya definisi deskriptif, merumuskan realitas dengan memaparkan sejumlah sifat yang melekat pada realitas tersebut. Misalnya, kasih itu murah hati, tulus, tidak pemarah, tidak menyimpan dendam, tidak berbuat yang tidak sopan, menutupi menutupi kesalahan bukan berarti menutupi ketidakbenaran ya, bukan, tapi tidak mempermalukan maksudnya menutupi kesalahan. Sabar menanggung segala sesuatu, nah itu definisi deskriptif. Lalu definisi kausal itu menjelaskan satu istilah dengan menentukan sebabnya apa. Contoh, fata morgana
Tahu fata morgana ya? Kalau Anda siang-siang di jalan itu jalan raya, dari kejauhan terlihat kayak aspal itu ada genangan air. Ternyata begitu dekat nggak ada. Itu hanya ilusi optik. Fata morgana adalah ilusi optik yang diakibatkan oleh pembiasan cahaya melalui kepadatan yang berbeda sehingga bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi seolah ada. Ini fata morgana. Ini berarti definisi kausal. Fata morgana itu begini juga kalau kita adopsi. Ini kan gejala optik dalam dunia 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 fisika ya. Tapi bisa juga enggak? Bisa juga enggak? Wah, ternyata cintamu misalnya nih, misalnya 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 nih Rizky mengatakan kepada pacarnya, ternyata aku baru tahu cintamu kepadaku itu hanyalah fata morgana. Terlihat baik dari kejauhan, tapi begitu ku dekati, kau ternyata menyimpan kebusukan. Wah, itu contoh gitu ya. Nah, contoh seperti itu, misalnya gitu ya. Itu fata morgana. Cintaku cintaku kandas karena fata morgana. Siapa tahu nanti bisa bikin novel seperti itu gitu ya. Ternyata dari kejauhan kukira kau adalah pasangan yang ideal, pasangan yang sepadan. Ternyata setelah kita menjalin dekat, aku baru tahu cintamu menyimpan pisau dan menebar luka, bahkan menebar garam di atas luka. Itu contohnya, ya contoh ya. Itu fata morgana. Ya, jadi adalah ilusi optik yang kelihatannya ada, tapi ternyata tidak ada. Itu fata morgana. Janjimu itu fata morgana saja bisa juga menggunakan istilah itu. Yang berikutnya definisi final. Definisi final ini biasanya ditandai dengan sebuah maksud atau tujuan. Misalnya komputer. Komputer adalah misalnya gitu ya. Ini saya definisi sederhana saja. Komputer adalah alat yang alat uh, alat apalah gitu ya yang membantu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, itu berarti definisi final karena ada tujuan. Oke, aturan definisi, saya kira aturan definisi tidak terlalu inilah ya. Nah, di sini ada latihan ya. Ini sudah saya kerjakan. Di situ ada latihan di PowerPoint yang saya kirim ke Mike atau di buku ada latihan. Tolong yang di buku Anda buat kerjakan. Kerjakannya bukan untuk dikumpulkan. Kalau dikumpulkan cukup yang kepada saya. Latihan saja. Gini, saya akan memberikan ujian akhir kalau Anda belum menguasai. Tapi kalau Anda sudah menguasai materi logika, saya tidak akan memberikan ujian akhir. Cukup Anda konsentrasi pada tugas kelompok yang saya berikan kepada Anda. Tapi kalau saya lihat Anda kok latihan, dikasih latihan di kelas kok nggak serius misalnya nih, yang latihan definisi, nanti latihan membuat proposisi, latihan menganalisa sesat berpikir, latihan kemudian teknik membuat definisi, kok nggak bisa-bisa? Berarti ada kemungkinan saya akan memberikan ujian kepada Anda. Tapi kalau saya lihat dalam proses kelas, dinamika di kelas, saya kasih tugas, Anda kerjakan, dan kita koreksi bersama-sama, kok ternyata benar, Anda menguasai, lalu kemudian saya kasih kesempatan Anda berbicara, Anda kemudian menyampaikan pendapat, dan saya bisa tahu nih, oh berarti Anda bisa ngomong, bisa menganalisa, bisa seperti ini. Ujian saya bebaskan. Artinya gini, tidak ada ujian. Ya, tapi kalau Anda masih setengah-setengah, saya akan putuskan ujian. Bisa jadi misalnya begini, kalau kelas PAK sudah menguasai, kelas PAK tidak ujian. Tapi kalau kelas teologi belum, ya kelas teologi yang ujian. Atau sebaliknya, kelas teologi sudah menguasai, kelas PAK belum. Ya kelas teologi tidak ujian, kelas PAK ya akan saya uji di ujian akhir. Jadi tolong dikuasai di dalam buku itu ya, supaya Anda bisa memahami. Dan analisa terhadap film kemarin, itu adalah kemampuan kita untuk menginventarisir, memetakan. Itu bagian dari klasifikasi. Ini masalah, ini solusi konvensional, ini solusi kreatif ya itu jadi supaya kita bisa memasukkan ke dalam keranjang ini solusi konvensional ini solusi kreatifnya ini masalahnya ternyata bukan hanya pada kehidupan gangster tapi masalahnya ada di sekolah itu sendiri yang status quo gitu ya saya kira sampai di sini perjumpaan kita untuk kelas definisi berarti telah selesai minggu depan saya akan masuk
kita akan bahas mengenai argumentasi dan silogisme. Jadi tolong masuk ya, usahakan masuk semua silogisme. Karena silogisme kalau Anda tidak mengikuti hari itu, Anda tidak akan ngerti silogisme. Jadi tolong Anda ngerti, datang, kita analisa, menentukan argumentasi, silogisme, dan menentukan validitas sebuah pernyataan. Ya, kalau Anda tidak datang, Anda tidak paham. Jadi tolong didatang karena minggu depan akan pelajari form. Form ini, form satu aturannya apa, form 2 aturannya apa, form 3 aturannya apa, form 4 aturannya apa. Apakah ini valid ataukah tidak valid, sekalipun kelihatannya ukurannya valid. Rumus kelihatannya AAI misalnya ya. Proposisi A, mayornya A, minornya I, kemudian, sorry kalau AAI tidak bisa. Mayornya A, minornya I, kesimpulannya I. Itu kan secara komposisi benar. Tapi setelah kita cek dengan hukum, bisa saja dia tidak valid. Gitu ya. Jadi nanti kita akan cek pernyataan itu. Contoh begini, uh, dengan dinaikannya dulu zaman dulu itu ada apa Pak Yusuf Kala ngomong begini, zaman dulu ya, premium dinaikkan harganya supaya premium selama ini dikonsumsi oleh orang kaya. Jadi ini tujuannya untuk menyelamatkan orang miskin, premium dinaikkan. Waktu premium dinaikkan, yang menjadi korban siapa? Orang miskin, premium dinaikkan. Yang menikmati siapa? Yang menikmati orang kaya. Loh kok bisa? Orang kaya mau dinaikkan berapapun bisa beli kok. Harusnya alasannya bukan untuk menyelamatkan orang miskin, tapi alasannya karena beban subsidi. Jadi alasannya jangan klise, jangan kelihatannya dibuat-buat. Seolah-olah membela rakyat. Ternyata begitu premiumnya dinaikkan, yang bisa beli premium malah orang kaya malah senang. Wih, premium bisa gue beli, orang miskin nggak bisa beli. Jadi alasannya jangan alasan untuk menyelamatkan orang miskin, tapi alasannya yang tepat adalah supaya beban subsidi pemerintah menjadi berkurang. Karena selama ini subsidi terhadap BBM begitu banyak, harusnya dialokasikan untuk subsidi pendidikan. Kalau itu alasannya, kita bisa terima. Kalau alasannya begini, pertalite dinaikkan tujuannya supaya orang miskin bisa terlindungi. Alasan itu salah. Tapi kalau pertalite dinaikkan karena beban pemerintah untuk mensubsidi BBM terlalu besar dan ini bisa bocor APBN Indonesia. Itu benar argumentasinya dan perlu kita pikirkan. Ya, oke, saya kira sampai di sini ya perjumpaan kita. Saya kira malah saya ngajar lebih enak di Zoom kayak begini. Karena di kelas itu menggema ya suaranya ya. Dan saya melihat yang di Anda di kelas eh, yang khususnya yang di belakang kadang kurang menyimak dengan baik. Jadi Senin besok pola duduk seperti ini dan dipastikan Anda harus membaca ya. Kalau yang tidak punya bukunya, saling baca dengan temannya, saling pinjam, tidak masalah gitu ya. Harus menguasai karena minggu depan kita akan belajar argumentasi, silogisme, dan juga menentukan validitas dari suatu pernyataan. Dan nanti siap-siap kalau saya akan tunjuk secara random di antara Anda. Dan itu bagian dari penilaian. Akan mengukur kalau Anda sudah siap, berarti nanti tidak ada ujian akhir. Tapi kalau misalnya Anda masih banyak belum siap, apa boleh buat, saya kasih ujian akhir. Dan ujian akhirnya logika, itu kalau Anda salah ya salah. Contoh misalnya begini, tentukan jenis kesesatan berpikir jenis ini. Anda tebak nomor satu sesatnya adalah kesesatan bakulum misalnya. Padahal kesesatannya harusnya hominem, ya salah. Itu berarti kalau kalau dalam logika salah ya salah. Kecuali saya memberikan soal esai. Tapi kemungkinan saya tidak memberikan soal esai. Karena kalau esai makan waktunya lama. Mendingan soal analisa. Ini mana cari yang benar, mana yang cari yang salah, supaya bisa ditentukan. Ya, makanya kuasai supaya nanti tidak ada ujian dan kita bisa fokusnya ke proyek akhir saja. Terima kasih ya. Selamat siang dan selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Dan terima kasih sekali lagi untuk Parlindungan ya yang sudah bersedia memberikan kuotanya kepada kita supaya kita bisa belajar bersama-sama. Ya. Saya tidak tahu kenapa
Zoom-nya kampus kok tidak bisa gitu ya. Ada kendala apa ya? Semoga bisa segera teratasi karena pendidikan harus berjalan ya. Seharusnya hidup di masa-masa pandemi itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita memperbaiki sistem yang berbasis pada sistem digital gitu ya. Kalau supaya karena ini akan menjadi kebutuhan dan jawaban bagi pendidikan di masa mendatang gitu ya. Kan kita sudah punya bukunya mengembangkan pendidikan paradigma pendidikan pasca pandemi ya seharusnya bisa bisa diatasi hal-hal yang seperti ini ya. Jadi tidak hanya sekedar kita berteori, tetapi kita juga memberikan solusi. Tidak hanya kemudian, masalah nanti akan hilang dengan sendirinya kalau sudah muncul masalah baru. Kecenderungannya bangsa kita Indonesia seperti itu. Masalah tidak diselesaikan, nanti akan selesai dengan sendirinya kalau ada masalah baru. Tapi tiba-tiba, nanti begitu dua-duanya masalah keluar, akhirnya kita terbenam dengan masalah. Karena kita tidak terbiasa menyelesaikan. Oke ya, jadi terima kasih untuk partisipasi Anda di hari ini. Saya kembalikan kepada Mike yang ada di studio. Demikian Julius Aris Widiantoro dengan Immanuel Sangyan melaporkan dari lokasi kejadian. Maaf, kameranya kok belum di-on. Oke, silakan Mike. Saya kembalikan kepada Mike yang ada di studio. Mike, demikianlah Julius Aris Widiantoro dengan Immanuel Sangyan melaporkan dari Tol Cipali. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Ya. Tips, sampai ketemu Senin depan ya. Senin depan dan semangat belajar, jaga kesehatan. Sekarang sudah mulai musim penghujan. Jangan sampai Anda drop, gunakan waktu mengerjakan tugas juga dengan baik ya, supaya istirahatnya cukup. Oke, terima kasih Mika dan teman-teman yang lain. Silakan Mika bisa tunjuk siapa yang berdoa. Irna Pak. Ya, oke silakan. Di situ aja. Oke. Mari sama-sama teman-teman sebelum kita mengakhiri pergaulan kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu Tuhan, nafas kehidupan yang masih kau berikan kepada kami Tuhan. Bapak Engkau tahu Tuhan, kami telah selesai kuliah kami Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Bapak hingga pada saat ini Yesus. Sebentar kami akan berpisah Bapak satu sama yang lain Tuhan, biar Kau berkati setiap kami Tuhan. Kau berkati Bapak dosen kami yang mengajar Tuhan, Kau tambahkan berkat penyertaan bagi dosen kami Tuhan Yesus. Kau berikan Bapak segala apapun yang diharapkan, apapun yang butuhkan, biar Engkau yang selalu menyediakan segala sesuatu Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan Bapak, biar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami Bapak, anak-anak-Mu Tuhan. Biar Kau berikan hikmat yang daripada-Mu itu ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Apa yang kami terima, apa yang kami pelajari hari ini Tuhan, biar tersimpan dalam hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa Bapak melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau selama-lamanya. Hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dalam ucap syukur. Yang siap kuliah sama-sama kita katakan Amin. Oke, selamat siang ya. Saya izin pamit. Mika, tolong diisi presensinya ya. Oke. Tapi gue udah ini. gue udah nyambung. Kapan? Tadi pas sebelum gue datang. Sebelum Anda menjadi bisa nemuin Bang Dahas. Bau sampah. Setan. Apa sih megang-megang? Pengen banget